Selamat pagi Pak Heru, selamat pagi teman-teman. Hari ini Vincent akan mempresentasikan tentang siklus air. Sebelumnya, Vincent akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vincentius Michael Jong, kelas 5, Sekolah SDK BPK Penabur Renang Depok. Mari kita mulai presentasinya dengan pengertian siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Ini adalah gambar proses siklus air. Tahapan yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi merupakan proses air yang ada di rawa, laut, sungai, dan lainnya menguap. Penguapan air disebabkan oleh pemanasan dari sinar matahari. Pada proses ini, air akan berubah menjadi uap air atau gas sehingga akan naik ke atmosfer. Tahapan yang kedua adalah transpirasi. Sama halnya dengan evaporasi, proses ini adalah ketika air menguap dari tanaman, terutama melalui daun. Hal tersebut juga dapat berpotensi untuk membalikan uap air kembali ke udara. Proses yang selanjutnya adalah kondensasi. Kondensasi adalah suatu proses yang mengubah air dari bentuk gas menjadi bentuk cair. Ketika uap air menuju atmosfer, uap air tersebut menjadi lebih dingin dan mengalami perubahan bentuk kembali, yakni menjadi tetesan air kecil. Hal tersebut terjadi ketika uap air telah membentuk awan. Ini adalah gambar proses kondensasi. Setelah kondensasi, proses selanjutnya adalah presipitasi. Proses ini terjadi saat terlalu banyak air yang terkondensasi sehingga air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara. Hal ini menyebabkan hujan salju atau hujan es. Setelah proses presipitasi adalah infiltrasi. Proses ini adalah ketika air dari awan jatuh kembali ke bumi, yang mana pasti sebagian besar jatuh menuju ke tanah dan membasahi hingga ke dalam tanah. Air-air tersebut kemudian berkumpul di bawah tanah, terutama di lapisan batuan, pasir, atau kerikil yang dapat dinamakan sebagai aquifer, alias air tanah. Tanah tersebut nantinya akan merembes hingga ke bagian bawah sungai, sehingga akan memberikan aliran air bahkan setelah hujan berhenti. Air tanah ini sangat dimanfaatkan oleh akar tanaman, terutama dalam proses fotosintesis. Ini adalah gambar proses infiltrasi. Selain kelima proses di atas, dalam siklus air ada juga yang namanya runoff. Runoff adalah proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Pergerakan air tersebut dapat terjadi melalui saluran-saluran seperti saluran got, sungai, danau, muara sungai, hingga samudra. Ini adalah gambar proses runoff. Demikian dari saya. Terima kasih Pak Heru dan teman-teman.